Penahanan 4 pejabat Pertamina dan 3 orang dari pihak swasta oleh Kejaksaan Agung mengejutkan publik. Ketujuh tersangka terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kerjasama atau KKKS 2018 sampai dengan 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut salah satu tindakan yang diduga dilakukan dalam kasus ini yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan yang diduga melakukan pembelian atau pembayaran minyak mentah RON 90 atau lebih rendah dan kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan adanya markup atau penambahan biaya kontrak shipping atau pengiriman dalam impor minyak mentah dan produk kilang. Selain Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, 3 orang pejabat Pertamina lainnya yang ditahan yakni Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan Iyoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, serta Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International. Sementara dari pihak swasta yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Jodo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Namun, itu baru dari penghitungan dalam 1 tahun saja. Produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Untuk mengusut lebih dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah yang dijadikan kantor pengusaha minyak milik Riza Khalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan mulai pada Selasa malam dan dilakukan pada Rabu siang. Penggeledahan dilakukan pasca putra Riza, yakni Muhammad Keri Adrianto, ini ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dari penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan uang tunai senilai 833 juta rupiah. Terkait dengan penggeledahan di Jalan Jenggala, ya, kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor, ya. Nah, itu penyidik menemukan 34 outner, ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan import dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya, ya. Mencuatnya informasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pertamina ini membuat sejumlah warga khawatir. Mereka mengaku menjadi ragu menggunakan BBM jenis Pertamax yang saat ini beredar. Pemerintah pun diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Agak meragukan lagi kan, semuanya kita pakai otomatis udah dioplos kan nggak bagus berarti kan. Kedepannya harapannya apa Bang? Ya harapannya kedepannya ya diperbaikilah sistemnya atau gimana kayak gitu kan. Lebih baik kan, lebih puas orang yang pakai kan gitu ya, ini enggak? Kalau kayak kita kan ya disayangkan banget lah Bang. Kita kan beli Pertamax kan untuk ngerawat mesin motor kendaraan kita juga kan. Cuman dengan keadaan seperti ini kita juga jadi ragu-ragu untuk beli Pertamax. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih di semua SPBU Pertamax itu jadi plus atau gimana.
Melihat kekhawatiran masyarakat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut fakta hukum dalam kasus ini terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan soal distribusi BBM yang tidak sesuai dengan spek. Sementara Harli juga memastikan BBM yang beredar saat ini sudah sesuai dengan speknya. Hukumnya ada di 2018 dan sampai 2023. Nah, kami penyidik sekarang sedang meneliti apakah fakta hukum ini berlangsung di setiap tahun atau hanya di tahun tertentu, ya kan? Nah, ini sekarang sudah tahun 2025, ya. Jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek. Dan saudara, di tengah keriuhan dugaan korupsi di tubuh Pertamina, dalam rapat dengan Komisi 12 serta Pertamina, anggota DPR Komisi 12 meminta klarifikasi dari Pertamina perihal dugaan blending RON 90. Sementara pembayaran disebut dilakukan untuk RON 92. Anggota Komisi 12 DPR Moreno Suprapto menanyakan bagaimana pengawasan dan proses blending yang dilakukan Pertamina Patraniaga dan apa saja produk aditif yang ditambahkan. Sementara itu, PTH Dirut Pertamina Patraniaga pun menyebut setiap tahapan blending atau pencampuran memiliki standar dan Pertamina hanya melakukan penambahan zat aditif. Pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor, dicampur adiktif, itu ada pengawasannya nggak? Dan berapa persen adiktif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab, sebelum dibongkar itu juga ada pengawasan. Ada standarisasinya campuran adiktif secara internasional? Ada formulasinya. Ada regulasi, berapa persen? Itu rumusnya 0,33 ml per liter. 0,33 ml. Aditif itu ada produknya atau memang cuma satu produknya? Produknya untuk aditif cuma satu yang kita pakai. Apa namanya? Kita mempunyai produk untuk Pertamax ini aditifnya sebenarnya dari Afton. Itu di dunia cuma satu atau memang ada beberapa produk? Ada banyak. Dan kita melakukan lelang untuk aditif. Itu melakukan lelang dan muncul satu itu produk. Jenisnya. Iya. Yang saya tanyakan jenisnya itu namanya cuma satu di dunia atau memang ada jenis-jenis yang lain? Di dunia ada beberapa. Ada beberapa. Itu apa namanya yang di sini di Indonesia, Pak? Aditif apa gitu. Jadi ini yang Bapak sebutkan adalah harusnya gini, RON 92 yang masuk ke Indonesia dari impor dicampur aditif dengan merek apa gitu. Kita untuk RON 92, produk Pertamax, aditif yang kita pakai adalah merek Afton. Pertamina pun angkat bicara soal kasus ini. Pertamina membantah adanya pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM dari Pertalite menjadi Pertamax. Tidak ada proses perubahan RON di terminal Patraniaga. Butor lah BBM yang ada di Dalam rapat Indonesia. dengan pendapat dengan Komisi 12 DPR, PTH Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan Patraniaga tidak bisa melakukan blending untuk mengubah RON. Hanya memiliki fasilitas untuk mengubah warna dan penambahan zat aditif. Mars Ega juga menyatakan Pertamina tidak memiliki skema dalam merubah RON. Diketahui bahwa BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, yakni Pertalite yang memiliki RON 90 dan Pertamax yang memiliki RON 92. Sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi, tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur aditif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Jadi saya mempertegas, Pak Ega pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending aditif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON.
aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gas oil itu ada. Karena untuk produk solar kita menambahkan FAME. Yang untuk gasolin tidak ada, hanya untuk blending warna dan aditif. Sementara Presiden Prabowo Subianto pun menanggapi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kerjasama atau KKKS 2018 sampai 2023. Menurutnya, kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Pemerintah akan menegakkan hukum dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kerjasama KKKS 2018 sampai 2023. Tak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus korupsi ini. Masyarakat berharap akan ada pengusutan yang tuntas hingga tak lagi menyebabkan keresahan publik pengguna BBM.